Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, great. I hope all of you have a good condition because in the latest condition, we must to keep our body healthy. So fight against COVID-19. Okay, student. This is our third meeting in the 8th grade of SMP Islam Sunan Bejagung Tuban. Jadi untuk pertemuan ketiga kita tetap akan melanjutkan dari pertemuan 1 dan 2 yang sudah kita jalani sebelumnya dalam pembelajaran daring di SMP Islam Sunan Bejagung. Let's start our wall magazine. Okay, this is our map, concept map of our lesson today. Jadi ini adalah peta konsep untuk pembelajaran di pertemuan ketiga kita. Yang pertama, pembelajaran ketiga kita ini akan lebih banyak membahas tentang the expression of suggestion. Next is the expression of obligation. Third in the expression of invitation. Also the expression of instruction. And the last is the expression of asking and giving permission. Jadi itu adalah map konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini. Dan kenapa harus ada style agenda atau konsep map yang harus kita buat? Itu adalah untuk membuat pembelajaran kita lebih orientatif dan lebih terarah nantinya. Student, are you ready to learn? Okay, let's check it out in our daring lesson. Okay, now we will step into the first of our map concept. Call it the expression of suggestion atau ekspresi yang menunjukkan saran. Jadi expression of suggestion itu sendiri pengertiannya adalah statement for giving advice to make someone better next time. Jadi atau sebuah statement atau kalimat yang digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain untuk lebih baik di waktu yang akan datang. Contohnya, parents suggest to their child. Orang tua memberikan wejangan atau saran kepada anak-anaknya. Kemudian, friend advice to other. Teman memberikan saran kepada temannya yang lain. To express a suggestion. Jadi berikut ini saya tampilkan atau saya berikan sebuah ucapan yang digunakan apabila kita menerima ajakan atau menolaknya atau menolak dari saran dari express or suggestion tadi. Kemudian yang pertama, accepting suggestion. Jadi jika kita menerima saran dari orang lain, kita bisa menggunakan that's good, nice, wonderful, wonderful suggestion. Kemudian yang kedua, thank you, thanks. Kemudian ada I'll do, try that. Ada juga why didn't I think of that? Dan yang terakhir, I think you are right. Saya berpikir kamu benar. Saya pikir kamu benar. Saya pikir kamu benar. Itu adalah ekspresi yang digunakan jika kita accepting suggestion atau menerima saran dari orang lain. Terus bagaimana jika kita ekspresi yang kita gunakan jika kita menolak saran dari orang lain atau rejecting suggestion? Jadi yang pertama ada I tried that but ... Nah, jadi untuk statement yang pertama ini adalah kalimat rejecting suggestion tapi tidak terlalu kasar karena menyisipkan suatu kalimat yang sangat lembut. Saya akan mencobanya, tapi berarti ada alasan setelahnya untuk menolaknya. Jadi ada kata suatu kata stimulus untuk memberikan rejecting suggestion agar lebih lembut dan tidak terlalu kasar. Kemudian yang kedua, thanks, but that won't work. Terima kasih, tapi saya tidak ingin mengerjakannya. Nah, itu pasti ada stimulus kata baik-baiknya dulu atau
Coro Jawone itu ngelulu dulu, ngelulu dhisik, mengko lagi dihajar, mengko lagi ditolak. Itu adalah penjelasan secara kasarnya. Ada juga I don't want to. That's good idea, but jadi rejecting suggestion yang baik atau penolakan saran yang baik itu adalah harus dikasih stimulus agar dikemas secara menarik, agar kalimat penolakan kita itu tidak terkesan kita sangat bertolak belakang dengan pendapat yang diberikan oleh orang lain, agar kita juga menghormati pendapat yang diberikan. Okay, next is the expression of obligation, atau map konsep selanjutnya adalah expression of obligation. Apa itu expression of obligation? Jadi expression obligation ini adalah suatu ekspresi yang menunjukkan kewajiban. Jadi kalau expression of suggestion tadi kan ekspresi yang menunjukkan tentang saran atau sugesti. Kalau expression of obligation ini adalah ekspresi yang menunjukkan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang berkonotasi wajib. Jadi contohnya ada dua sebetulnya ya, ada dua. Yang pertama itu must. Must itu berarti harus atau wajib. Kalau must not itu artinya tidak harus, tidak wajib. Contoh yang pertama, we use must when we think is important. Jadi kita menggunakan kata must ini atau word dari must ini adalah ketika kita berpikir bahwasanya sesuatu itu adalah hal yang sangat penting, sangat urgent. To do an action or we give people order. Jadi contoh statement dari expression of obligation yang pertama, you must be home by 11. Jadi kamu harus di rumah pukul 11. Kemudian she must tidy up her room every day. Dia perempuan harus membersihkan kamarnya setiap hari. Kemudian I must go to the doctor. I don't feel well. Saya harus pergi ke dokter. Saya merasa tidak enak badan. Kemudian I must have my homework ready tonight. Saya harus menyelesaikan PR saya nanti malam. Dan yang terakhir, I must stop smoking. Saya harus berhenti merokok. Dan itu adalah beberapa contoh dari the expression of obligation. Jadi suatu ekspresi yang menyatakan keharusan. Kemudian di contoh yang kedua, must not is used to say that something is against the rules or against the law. Jadi suatu ekspresi yang menyatakan ketidakharusan. Contohnya, you must not smoke at school. Kamu tidak boleh merokok di sekolah. Ya, jadi sama sebetulnya menyatakan keharusan, tapi itu adalah sebuah keharusan yang berkonteks larangan. Kemudian yang kedua, you must not use your telephone on a plane. Kamu tidak boleh menggunakan teleponmu di dalam pesawat. Nah, itu adalah contoh dari expression of obligation. The expression of obligation. Nah, kemudian selain menggunakan must dan must not, kita juga bisa menggunakan yang namanya have to. We use have to when the obligation comes from someone else, not the speaker, for an action that is necessary because of rules. We have to be at the airport 3 hours before the flight leave. Jadi kita harus sudah di airport, sudah di bandara 3 jam sebelum penerbangan, sebelum jam penerbangan dimulai. Nah, itu adalah penggunaan dari have to. Nah, harus. Jadi antara must dan have to sebetulnya itu mempunyai arti yang hampir sama, cuman
beda penerapannya kalau sudah di dalam beberapa konteks kalimat. Jadi kita menggunakannya sesuai konteks. Dan yang keempat, don't have to is used to show that there is no obligation. Jadi kalau ada have to, ada juga don't have to. Sama juga kalau ada must, juga ada must not. Kalau ada have to, ada juga don't have to. Jadi untuk don't have to ini digunakan untuk menunjukkan tidak ada, there is no obligation, tidak ada suatu keharusan. In this restaurant, you don't have to wear a tie. Di restoran ini kamu tidak harus menggunakan dasi. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari don't have to. Jadi menunjukkan ketidakharusan. Kemudian, my brother doesn't have to wear uniform at his school. Saudara saya tidak harus menggunakan seragam di sekolahnya. Nah, jadi bisa membedakan ya. Kalau have to digunakan untuk menyatakan saran dan keharusan. Kalau don't have to itu digunakan untuk menyatakan ketidakharusan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita menutup pembelajaran kita. Untuk pertemuan ketiga ini kita lebih fokus ke dua expression ya. Jadi untuk expression yang lainnya yang di konsep map tadi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk sekedar konklusi hari ini adalah pertama kita membahas tentang expression of suggestion atau ekspresi untuk memberikan saran, bagaimana menerima saran yang baik dan bagaimana menolak saran yang baik. Kemudian yang kedua, the expression of obligation, bagaimana ekspresi untuk menyatakan kewajiban atau keharusan. Kita bisa menggunakan have to, bisa menggunakan must, kemudian bisa menggunakan must not, kemudian menggunakan have to, ada juga don't have to. Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi yang kita pelajari hari ini. Kemudian untuk final lesson today, jadi untuk pertemuan akhir untuk hari ini adalah kita ada sedikit lembar evaluasi. Jadi silahkan di match antara kalimat yang nomor 1 dan nomor 2 itu cocoknya gimana, baik itu kalimat dari suggestion maupun kalimat dari obligation. Dan nanti mungkin untuk pengumpulannya bisa dipelajari sendiri ya, ataupun sesuai dengan ketentuan wali kelas ataupun guru mata pelajarannya untuk mengumpulkan. Oke, I think from me is enough. If any mistake, I'm say so sorry. And the last, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Be yourself.